Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran matematika dengan Bu Rahmalia. Pada kesempatan hari ini kita belajar tentang KD 3.20 fungsi inverse merupakan kelanjutan dari fungsi komposisi. Baik, mengawali pembelajaran hari ini kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan pembelajaran hari ini kalian diberikan kemudahan dan kelancaran. Ya. Untuk fungsi inverse, apa itu fungsi inverse? Fungsi inverse itu merupakan fungsi kebalikan atau lawannya. Nah, kalian sudah tahu kan di dunia ini semuanya berpasangan. Ya, dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan semuanya berpasangan. Ada laki-laki, ada perempuan, ada siang, ada malam, dan semuanya sudah dijelaskan berpasangan atau kebalikannya. Ya. Nah, dalam pelajaran hari ini juga ini fungsi inverse ya adalah lawannya. Perhatikan diagram pen berikut. Nah, ini A difungsikan maka menghasilkan B. Nah, nanti B akan difungsikan lawannya jadi A ya. Nah, seperti ini. Jika A maka menghasilkan B. Kalau B maka lawannya menjadi A. Nah, ini jadi kalau kita silang begini. Tuh. Kita ambil contoh. A. Angka 1 difungsikan dengan X tambah 4 menghasilkan 5. Angka 2 difungsikan dengan X tambah 4 menghasilkan 6. 3 difungsikan dengan 4 maka menghasilkan 7. Nah, kalau 5 difungsikan lawannya itu menghasilkan 1, yaitu dengan fungsinya X dikurang 4. Di sini ditambah maka lawannya dikurang. Nah, kita lihat langsung 1 menghasilkan 5. Berarti kalau di sini 5 menghasilkan 1. Nah, kalau bagaimana kalau di sini 2 menghasilkan 6, maka 6 menghasilkan 2. Nah, ini jadi silang. Tuh. Nah, begitu juga untuk yang 3 menghasilkan 7, maka kebalikan dari 7 adalah 3. Nah, kalau di sini misalnya T menghasilkan A. Kalau di sini A berarti apa? Iya, betul, menghasilkan T, itu lawannya. Tuh ya. Nah, kita ambil contoh menentukan inverse ya. Tentukan rumus fungsi inverse dari fx sama dengan 3x ditambah 5. Jawabannya perhatikan ya. Fungsi x sama dengan 3x tambah 5. Ini fungsi x kita ganti kata lainnya lambangnya dengan y. Dan lambangnya ya dengan y, 3x tambah 5. Nah, berarti nanti kita di dalam soalnya y sama dengan, maka nanti kebalikannya harus x sama dengan. Nah, kita tukar tempat. 3x plus 5 berada di sebelah kiri dan sebelah kanannya y. Ya, yang kita cari adalah x-nya di sebelah kiri nantinya. Nah, kita lihat ini. 3x ya, y dikurang 5. 5-nya pindah ke sebelah kanan karena yang kita butuhkan adalah x saja. X sama dengan Y dikurang 5. 3 kali maka lawannya jadi bagi. Jadi Y kurang 5. Maka X inverse dari Y tadi X sama dengan Y dikurang 5. Maka kalau kita ubah menjadi bentuknya seperti ini, inverse, ini lambang inverse ya, maka Y-nya ganti dengan X dikurang 5 dibagi 3. Nah, lihat. Ini ada cara lain yang bisa menentukan langsung. Apabila di dalam soalnya ditambah, maka nanti inverse-nya dikurang. Dikali maka dibagi, kalau pangkat menjadi akar. Nah, kita lihat nih. 3x ditambah 5, tadi kan sudah ditemukan inverse-nya apa? X dikurang 5. Ini kan X dikurang 5 ya. Dibagi ya, kali berubah menjadi bagi. Nah, kita lihat, ambil pembuktiannya. Taruhlah kita ganti x-nya dengan angka 2. Nah, angka 2 kan. Nah, kita ganti 3 kali 2 6 ditambah
5, 11. Betul. Sekarang kalau misalnya di sini kebalikan dari 11 itu apa? Nah, tinggal tarik 2. Kita lihat, coba buktikan. 11 dikurang 5, 6 dibagi 3, jadi 2 ya. Tuh, kalau misalnya ininya 3, berarti hasilnya berapa? Betul, 14. Berarti kalau lawannya dari 14, berarti berapa? Berapa? Oke, 3, betul. Sekarang lanjutkan contoh kedua. Yang soalnya berbeda dengan tadi ya, nomor 1 sederhana. Sekarang nomor 2, tentukan rumus fungsi inverse ya, 3x tambah 5 per 2x dikurang 4. Nah, jawabannya kita lihat, ingat bahwa fx itu senilai dengan y. Nah, y sama dengan 3x tambah 5, 2x dikurang 4. Nah, ini bagaimana? Ini dikali silang dulu. Nah, lihat sini, y dikalikan dengan 2x kurang 4, ini 3x kurang 5. Nah, jadi ini dikalikan y dikali 2x, 2yx, 2y kali min 4y sama dengan 3x. Ingat tadi kan y sama dengan, maka jawabannya x. Semua yang berada x-nya kita pindahkan. Ini y min 4y nanti dipindahkan jadi 4 plus 4y. 3x pindah ke sini. Plus 5 tetap. Nah, di sini yang kita butuhkan x saja tanpa ada yx. Maka kita buat seperti ini, x. Maka di sini 2y min 3. Kalau kita kembalikan hasilnya begini, x kali 2y, 2xy atau 2yx. Terus x dikali min 3 hasilnya min 3 sama dengan 4y tambah 5. Maka x sama dengan, ini kan fungsinya sama dengan kali ya, x dikali 2y. Maka kalau dikali pindah berubah jadi bagi. Nah, inilah jawabannya, hasil dari kebalikan dari 3x tambah 5 per 2x min 4 ya. Nah, cara yang lain kalau bentuknya seperti ini, maka ada rumusnya. Taruhlah ini fungsi x, ax tambah b, cx tambah d. Nah, rumus yang kita gunakan min dx tambah b, cx kurang a. Kalau kita lihat ini b-nya tetap, yang berubah yang mana? Oke, yang pindah posisi di sini. Tadinya dia ax jadi min d. Nah, di sini tadinya d dikurang jadi min a. Nah, tukar tempat. Kita lihat contohnya yang tadi. Ini cara panjangnya. Ini cara cepat, cara dahsyatnya ya. Nah, 3x tambah 5, 2x kurang 4. Mana d-nya? Kita tahu di sini ini min 4. Nah, min 4 dikali min jadi plus 4x. Ininya tetap. Ini tetap. Yang berubah ini aja. Oke. Sekarang min 4 ya, a-nya ini 3. 3 berubah jadi di sini min 3. Jadi hasilnya sama kan? Sama enggak? Oke, sama kan? Nah, ini cara panjang, ini cara cepat gitu. Oke. Contoh ketiga. Nah, ini fungsi f ditentukan oleh 3x tambah 5, 2x kurang 4, di mana x bukan 2. Ya, jika inverse-nya dari f itu ya, maka tentukan inverse di mana x dikurang 2. Nah, ya, berarti di sini kalian harus cari dulu fungsi inverse-nya. Maaf, ini kurang s ya. Cari dulu fungsi inverse-nya kalian. Tadi kan sudah mencari inverse. Oke, masih ingat ini inverse dari f itu apa? Ini tukar tempat. Jadi 4x tambah 5. Terus ini 3 pindah ke bawah jadi min 3. Nah, ini kan sudah dijawab tadi kan ini. Nah, kalau sudah ditemukan inverse-nya, baru kita ganti dengan x kurang 2. Nah, ini dari sini ya, kamu cari dulu inverse-nya, baru diganti x kurang 2. Jadi 4, ini kan 4x, berarti 4 dikali x, x-nya kurang 2. Kemudian tambah 5, 2 dikali x kurang 2. Maka jawabannya 4x
kemudian dikurang 8 tambah 5, ini bisa disederhanakan jadi min 3. Maka inilah fungsi dari X inverse, kebalikan dari X kurang 2 ya. Kalau tadi ditanyakan inverse-nya, sekarang dicari inverse-nya diganti dengan X dikurang 2. Oke. Contoh berikutnya yaitu contoh nomor 4. Nah, ini perhatikan ya, nanti ada tugas atau LKS yang ada soal seperti ini, hanya mungkin beda soal saja. Diketahui fungsi G X tambah 1 untuk setiap bilangan real. R adalah suatu fungsi. Ini apa ini? Oke, ini namanya komposisi atau bundaran atau dot gitu. F dot G atau F bundaran G. Nah, ini kalau kita buat 2X tambah 3 per X tambah 1. Tentukan inverse-nya ya. Oke, jawabannya gimana? Nah, kalian cari dahulu nilai dari inverse G. Inverse G yang ini. Ingat inverse G gimana? Yang cara dahsyat? Tinggal ini diganti dengan ditambah lawannya kurang. Nah, kalau mau cara panjang seperti ini kan, Y sama dengan X tambah 1. Y-nya tukar tempat. Nah, ya, X-nya tukar tempat, X-nya sebelah ini. Jadi Y dikurang 1. Maka inverse G-nya adalah X dikurang 1. Oke. Nah, kemudian kalian cari dulu, masukkan ke sini. Nah, yang tadi X kurang 1 ganti sama dengan yang tadi nomor 3 kan. Nomor 3 itu mencari inverse-nya. Nah, sekarang masukkan ke sini. 2 dikali X kurang 1 tambah 3, X kurang 1 tambah 1, maka ini 2 kali X 2X, 2 kali min 1 min 2 tambah 3. Nah, ini habis kan ya, yang di bawah tinggal X, kemudian yang atas yang bisa disederhanakan min 2 tambah 3 1. Ini adalah fungsi F-nya ya, fungsi F-nya. Atau kalian mau pakai cara yang dulu pernah mencari salah satu fungsi dengan fungsi komposisinya diketahui ya, pada pembahasan fungsi komposisi. Boleh seperti itu. Nanti setelah itu baru kita cari inverse F-nya. Kalau dulu kan waktu kalian bahas pada fungsi komposisi, mencari dulu fungsi komposisi ya. Ingat kan, lihat lagi ada yang ditanya. Kalau ditanyakannya di sebelah kiri, maka caranya bagaimana, lihat lagi. Kalau ada cara yang ditanyakannya ada di sebelah kanan, lihat lagi ya catatannya. Nah, ini berarti yang ditanyakan di sebelah kiri. Nah, gimana tuh caranya? Kalau ini hubungannya dengan inverse, maka diselesaikan pakai cara inverse. Nah, kalau sudah ditemukan fungsi F-nya ya, maka kita cari dengan mencari inverse F ya. Ingat, nah ini ditukar ya, di sini ada 1 min ini 1 X. Nah, lawannya berarti X dikurang 2, berarti ini ditaruh min A. Oke, di sini saja pertemuan pembahasan fungsi inverse. Nanti dilanjutkan soal-soal inverse. Cukup 4 soal saja ya. Nah, untuk memantapkan kalian di dalam memahami pembahasan hari ini, silakan kalian kerjakan latihannya di halaman LKS pada halaman 18 ya. Ini pada halaman 19, maaf, bukan halaman 8. Halaman 19 ini, maaf Ibu belum ditulis ya. Halaman 19 nomor 22 sampai 25. Nah, di situ kan ada soal, bentuk soalnya pilihan ganda.
ya, tapi diuraikan. Itu saja, mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan ya. Diusahakan kerjakan sendiri nih, supaya kalian bisa mengerjakan. Kalau misalnya menemukan soal-soal jadi mudah, tidak kalau mengerjakan sendiri nggak apa-apa, salah juga ya. Ibu akhiri, kita baca alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.